Assalamualaikum adik-adik, kakak-kakak. Kali ini kita akan belajar tentang budidaya ikan konsumsi. Yuk kita belajar budidaya ikan konsumsi. Apa sih budidaya ikan konsumsi? Komoditas ikan konsumsi, budidaya pembesaran ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran dilakukan untuk memenuhi permintaan ikan konsumsi yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar. Budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ikan mas, ikan lele, patin, nila, dan gurami. Selain jenis-jenis ikan yang banyak dikonsumsi, masyarakat Indonesia juga banyak dikembangkan jenis ikan lain seperti belut dan nilam. Ikan mas atau biasa disebut dengan Cyprinus carpioel merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Nama ikan mas mempunyai sebutan berbeda di tiap daerah, seperti ikan mas, tombro, mas-masan, yang biasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut ikan rayo atau ikan amen di Sumatera Barat. Ikan mas berbadan agak memanjang, pipih dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter dpl di atas permukaan laut. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang unik. Pakan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Selanjutnya, ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan sawah. Bentuk badan ikan nila pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Nila dapat diberi makanan tambahan berupa pakan buatan. Selanjutnya, ikan lele. Ikan lele mempunyai bentuk memanjang, berkulit licin, dan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Selain sebagai senjata, patil juga dapat digunakan untuk melompat dari kolam, berjalan di atas tanah. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras, seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Lele mempunyai alat pernapasan tambahan yang disebut labirin, terletak di bagian depan rongga insang. Alat ini memungkinkan untuk mengambil oksigen langsung dari udara sehingga lele dapat tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen.
Kalian di rumah kalian pasti sering menemukan ikan mas, ikan nila, ikan lele. Selanjutnya kita akan membahas ikan air payau. Budidaya ikan air payau adalah budidaya ikan dengan menggunakan campuran air asin dan dari laut dan air tawar dari sungai. Contohnya ikan bandeng dan udang windu. Ikan bandeng merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo, dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulutnya kecil terletak di ujung rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening. Warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Selanjutnya, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana gelap dan redup. Udang berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan kepada udang untuk tumbuh lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas ikan air laut. Budidaya air laut atau marikultur adalah budidaya organisme laut di dalam air laut, seperti pada perairan pantai atau air asin terlindung. Contohnya ikan kakap dan kerapu. Ikan kakap putih. Ikan kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terdapat kadar garam dan merupakan ikan Catadromus. Dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak air payau. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan geligi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Sirip punggung dengan 3 jari keras dan 7-8 jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Ikan kerapu. Kerapu yang dikenal dengan istilah groupers merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Bentuk tubuh kerapu yaitu moncong, panjang memipih, dan menajami. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Yuk, kita kuis. Ayo adik-adik, manakah yang termasuk ikan konsumsi air tawar? A, B, C, atau D?
Kita lihat jawabannya yang B. Adik-adik betul sekali. Selanjutnya, manakah yang termasuk ikan konsumsi air laut? Yuk kita lihat jawabannya. Yang C, kerapu. Selanjutnya satu soal. Manakah yang termasuk ikan konsumsi air payau? Jawabannya yang B. Selamat adik-adik. Semoga adik-adik paham dengan budidaya ikan konsumsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.